Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang insya Allah sangat bagus, sangat baik, sangat indah, karena kita sudah menjalankan sholat subuh dan mudah-mudahan ibadah kita sampai saat ini benar-benar menjadi ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus sadar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita itu bukan berarti saya ingin mengatakan Anda semua, tetapi saya juga harus sadar bahwa setiap orang tanpa kecuali pasti pernah berbuat salah, pasti pernah melakukan perbuatan yang berakibat buruk pada dirinya, atau dalam bahasa agama pasti berbuat sesuatu yang mengakibatkan berdosa. Apakah itu dosa kecil atau bahkan dosa besar. Dan oleh karena itu setiap orang seringkali disebut sebagai khata'. Khata' itu orang-orang yang pernah bersalah. Nah, apakah kesalahan itu dilakukan dalam ranah ibadah atau yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, atau dalam ranah muamalah yang disebut hablum minan nas. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas, itu dua-duanya adalah sesuatu yang penting dan tidak boleh dinafikan atau menafikan satu sama lain. Nah, berkaitan dengan persoalan ini, saya pernah membaca sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, yang berasal dari sahabat beliau yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah kesempatan Rasulullah itu pernah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, semua orang, semua anak cucu Adam, setiap orang, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang segera bertaubat. Sederhana sekali. Tapi ini merupakan hadis yang bisa kita urai dengan uraian yang panjang. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 659, hadisnya hadis nomor 2499. Sementara Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 5 halaman 321, hadisnya hadis nomor 4251. Nah, mari kita coba untuk kita urai hadis ini. Kullu itu menyatakan semuanya, universalitas, semua orang tanpa kecuali. Bani Adam itu adalah sebutan untuk anak manusia. Kita semua manusia itu disebut Bani Adam karena kita ini keturunan Adam. Jadi bapak kita itu Adam. Khatta'un itu orang yang bersalah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang oleh Rasulullah disebut orang-orang yang pernah bersalah. Dan ini pernyataan yang harus kita akui. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang melenceng, perbuatan salah, perbuatan yang tidak benar, dalam bentuk apapun. Dan yang lebih penting dari itu, apa yang disabdakan Rasulullah,
sebaik-baik orang yang pernah bersalah itu adalah orang yang mau segera bertaubat. Jadi orang baik itu adalah orang yang segera mau bertaubat. Nah, orang yang segera bertaubat itu adalah orang yang punya kesadaran bahwa dia pernah berbuat salah dan menyadari bahwa kesalahannya itu perlu kemudian disesali dan bahkan kemudian tidak mengulangi lagi. Dan yang terbaik kemudian adalah melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk menambal sesuatu yang bolong, sesuatu yang berlubang, sesuatu yang tidak baik itu, sehingga sesuatu yang tidak baik itu tertambal, terkurangi atau terhapus oleh perbuatan baik yang dilakukannya. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai taubatan nasuha, karena orang yang telah melakukan tindakan bertaubat dengan konsep taubatan nasuha itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mau lagi mengulangi perbuatan salahnya itu dari waktu ke waktu, dan bahkan kemudian menunjukkan dia melakukan perbuatan yang baik karena dia pernah berbuat sesuatu yang salah dan disadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang pada akhirnya memberikan mudarat pada dirinya, baik dalam pengertian mudarat yang bersifat duniawiyah maupun mudarat yang bersifat ukhrawiyah. Nah, inilah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah itu menegaskan bahwa setiap pribadi kita semua pasti tidak pernah bisa lepas dari perbuatan yang disebut dosa. Dan kesalahan dalam kehidupan itu terjadi begitu saja. Jadi natural aja. Jadi kesalahan-kesalahan yang bersifat lahir maupun batin itu akan terjadi pada setiap orang. Dan kita, setiap orang itu dianjurkan oleh Rasulullah sesegera mungkin memohon maaf pada siapapun yang kita salahi. Dan kalau kita salah kepada Allah, ya memohon ampun kepada Allah dengan banyak beristighfar. Dan semuanya itu harus kita lanjutkan dengan tindakan yang disebut dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, nanti ke depan kita berbicara tentang taubatan nasuha itu apa. Dalam kesempatan yang akan datang kita akan bicara tentang konsep taubatan nasuha itu apa. Nah, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Karena kita ini pernah melakukan kesalahan. Begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan taubat berupa pengetahuan tentang dosa dan pemicunya itu juga harus disesali. Dan kemudian orang itu tidak hanya bertobat dari tindakan-tindakan yang secara fisik bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi juga sesuatu yang tersembunyi di balik perilaku-perilaku yang bisa kita lihat secara fisik. Ketika kita punya cara berpikir yang salah, punya sikap yang salah, dan bahkan punya sifat-sifat yang memicu perbuatan salah, itu juga harus kita perbaiki. Artinya apa? Kita juga harus bisa melihat di samping perbuatan yang secara aktual bisa terlihat sebagai perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menjadi pemicu dosa pun juga harus kita sadari, dan kemudian kita jadikan sebagai alas untuk membangun perbaikan diri. Jadi kewajiban kita untuk bertaubat itu juga menyangkut kewajiban kita untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang menjadi pemicu diri kita untuk berbuat salah. Itu yang juga harus kita coba untuk kita pahami, kita sadari, dan kita hapus dari pribadi kita. Karena kalau kita itu masih punya sifat, sikap, dan cara berpikir yang salah, bukan tidak mungkin kita akan tergelincir kembali dalam kesalahan yang sama. Artinya kita akan melakukan perbuatan dosa karena kita masih memiliki sesuatu yang memicu kita untuk berbuat dosa. Dulu pernah saya sampaikan, ya, perilaku itu memang harus kita perbaiki, tetapi yang juga harus kita perbaiki adalah mindset kita. Cara berpikir kita atau sikap mental kita yang kemudian membangun perilaku itu juga harus kita perbaiki. Sebab orang yang masih punya mindset yang salah akan sangat mungkin berbuat salah karena kesalahan yang dia lakukan itu mengalir begitu saja menjadi sesuatu yang muncul sebagai akibat dari mindset yang salah. Ini yang kemarin saya sampaikan.
Mindset yang salah tentang kesuksesan itu akan membangun suatu sikap dan perilaku yang membuat orang selalu bersalah. Jadi kalau kita punya mindset yang salah dalam hal apa, termasuk dalam kesuksesan, kita harus sukses. Dan sukses itu apa? Kita definisikan dengan definisi yang salah, ya akan kita coba untuk kita raih dengan cara yang salah. Tetapi kalau kita sudah membangun mindset yang benar tentang apa yang disebut sukses dan bagaimana kesuksesan itu harus kita dapatkan dengan proses yang benar, nah, persepsi tentang sukses yang kemudian membangun juga proses yang benar di dalam meraih kesuksesan itu akan membuat kita berjalan di jalan yang benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita bicara dosa itu apa sih sebenarnya? Nah, sebuah pemahaman yang saya coba untuk saya sampaikan dalam beberapa kesempatan pengajian saya coba untuk saya sederhanakan. Dosa itu adalah suatu akibat dari setiap perbuatan kita yang menyimpang atau perbuatan yang salah dari aturan-aturan Allah, yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan kita di dalam berbuat. Ada dosa yang disebut dosa kecil, tetapi ada dosa yang disebut dosa besar. Dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau kita kerjakan terus-menerus. Sementara itu dosa besar akan terputus, atau dalam bahasa yang sederhana, termaafkan dan terampuni kalau kita memohon maaf kepada orang yang kita salahi. Yang oleh karena itu, setiap orang itu harus punya kesadaran untuk bisa memohon maaf kepada orang yang kita salahi, dan orang yang disalahi itu juga harus punya kesadaran untuk memaafkannya. Nah, ketika kita berdosa kepada Allah, ya istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang karena taubat kita, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya begitu. Jadi mungkin kita pernah ngomong dengan omongan yang menyakiti hati orang. Jangan pernah kita malu untuk minta maaf. Dan kalau kita pernah disakiti oleh orang, jangan pernah pelit untuk memberi maaf. Jadi kesadaran untuk meminta dan memberi itu harus menjadi kesadaran yang tumbuh pada setiap orang Islam. Saya yakin di dalam pergaulan kita itu, kita pasti pernah melakukan perbuatan yang tidak baik pada orang lain. Perbuatan salah dalam bentuk apapun, baik dalam arti perkataan dan tindakan-tindakan nyata. Dan disitulah orang harus bersedia untuk minta maaf pada orang lain. Dan kita yang pernah disalahi, jangan pernah tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Jadi di dalam pribadi orang Islam jangan pernah ada kata tiada maaf bagimu. Demikian juga jangan pernah pelit untuk memberi maaf. Sementara kita yang pernah bersalah jangan pernah enggan untuk minta maaf pada siapapun. Orang tua perlu minta maaf pada anak-anaknya, anak-anak perlu minta maaf pada orang tuanya, istri perlu minta maaf pada suaminya, suami perlu minta maaf pada istrinya, dan yang lain-lain juga begitu. Artinya kemudian kesadaran untuk meminta itu harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Dan kemudian kita yang diminta maaf jangan kemudian mengatakan tidak mau memaafkan. Itu sikap yang tidak baik, sikap yang tidak ideal bagi seorang muslim. Kalau kita dimintai maaf, segera memberi maaf pada orang yang minta maaf. Kan kalau kita contoh Rasulullah itu selalu akan memaafkan orang yang pernah bersalah pada dirinya, meskipun orang yang bersalah itu tidak pernah minta maaf, baik secara langsung maupun tidak langsung pada beliau. Ini keunggulan pribadi Rasulullah SAW. Dia itu pemaaf. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Pemaaf itu ciri orang yang bertakwa. Bahkan kalau dalam ayat-ayat tentang takwa itu kan ada kata-kata al-afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu punya kesetiaan untuk minta maaf. Dan ketika kita dimintai maaf, jangan pernah pelit untuk beri maaf. Dan kita yang pernah bersalah, jangan pernah enggan untuk meminta maaf. Nah, itu yang perlu kita pahami. Baik, kita teruskan. Dosa itu bisa kita artikan juga sebagai sesuatu yang bisa menggelisahkan hati atau membuat hati kita tidak tenang. Karena
fitrah manusia itu tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan dosa. Hati kita itu suci. Yang kemarin saya terangkan ada yang namanya qalb nurani. Hati yang tercerahkan itu akan selalu tidak sepakat dengan segala macam bentuk keburukan. Dan selalu pro, menyetujui kebaikan-kebaikan. Jadi fitrah manusia itu tidak pernah setuju dengan keburukan. Dan selalu setuju dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu sebenarnya mengingkari fitrahnya sendiri. Dan itu yang menggelisahkan hatinya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita itu tidak pernah tenang ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang selalu saya sampaikan kemarin. Ketika kita berbohong, kita gelisah nggak? Ayo, kita renungkan. Ketika kita membohongi orang, ketika kita tidak jujur, gelisah nggak hati kita? Ketika kita menipu, ada nggak kegelisahan yang ada di dalam hati kita? Ayo, kita berkata jujur pada diri kita sendiri. Mbok jujur, jangan pernah kita menyembunyikan diri untuk tidak jujur pada diri kita sendiri. Itu aja. Kita belum sampai pada hubungan kita dengan Allah. Allah pasti tahu kalau kita nggak jujur. Jadi ketika kita tidak jujur saja, itu sudah gelisah kok hati kita. Ketika kita menipu, kita berbohong, nah itu semuanya akan menggelisahkan hati kita. Dan termasuk perbuatan-perbuatan tidak baik yang lain yang akan membuat hati kita semakin gelisah. Hati kita itu tentu menolak saat pertama kali bersinggungan dengan perbuatan dosa dan segala bentuk kemaksiatan. Tetapi sekali lagi, ketika kita sudah abai atau peduli dan terus memperturutkan hawa nafsu untuk berbuat dosa, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat maksiat, maka sedikit demi sedikit kita semakin tidak peka lagi. Hati kita menjadi hati yang tertutup dan bahkan dikatakan menjadi buta karena tidak mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa yang sederhana di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Nah, ketika hati itu terkunci, ya sudah. Nurani tidak bisa bicara lagi. Sehingga orang itu kemudian menikmati perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, dan pada saatnya dia sulit untuk diingatkan. Karena apa? Sudah menikmati perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Dari apapun kesalahan yang dia lakukan, itu dinikmati dirinya, dan ketika ada orang yang mengingatkan, dia malah marah dan bahkan tidak senang terhadap orang yang mengingatkan. Dikritik pun marah dia, padahal salah. Kan banyak orang yang anti kritik, dikritik marah dan mengadukan kepada siapapun, kemudian mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah dihina, dilecehkan, dicemarkan nama baiknya, padahal kan cuma sendiri, tidak baik kok. Ayo kata jujur pada diri kita ini sebenarnya yang sudah berada pada track yang benar atau belum. Kalau belum, katakan belum. Kalau sudah, katakan sudah. Ayo kita belajar untuk bicara dengan hati nurani sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan di dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang di dalam riwayat itu dikatakan bernama An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang dia itu bercerita di dalam sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim juz 8 halaman 6, hadisnya hadis nomor 6680. Diceritakan begini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Satu saat saya itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arti kebajikan dan dosa. Albir itu kebajikan, al-itsmu dosa atau perbuatan yang tidak baik. Perbuatan salah atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah, itu itsmun. Lalu dari pertanyaan yang disampaikan oleh An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu itu, Rasulullah menjawab, faqala al-birru husnul khuluqi wal itsmu ma haka fi sadrika wa karita ayyattali alaihin nas. Rasulullah menjawab begini, yang dinamai albir, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan yang dinamakan itsmun, keburukan atau dosa, itu adalah perbuatan atau tindakan
yang menyesakkan dada, yang membuat dada itu sempit atau tidak nyaman. Dan engkau sendiri benci jika perbuatan itu diketahui orang lain. Jadi kalau kita itu melakukan tindakan yang menyesakkan dada atau merasa kita itu tidak nyaman di dalam hati kita, dan bahkan kita itu tidak senang kalau orang lain tahu, sebenarnya kita telah berbuat dosa. Ini kata Rasulullah pada An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Sementara ketika kita itu berbuat baik, kebaikan itu adalah kebaikan yang disebut oleh Rasulullah dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu yang disebut al-bir. Dan ketika orang berbuat baik itu hatinya tentram, hatinya tenang, damai. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu selaras dengan kata hati nuraninya. Itu berbeda dengan ketika orang berbuat salah. Hati nuraninya itu berontak, mengatakan tidak. Dan yang perlu diingat bahwa dosa sebagai akibat dari perbuatan salah tidak akan terjadi tanpa ada pemicunya. Kalau kita ibaratkan api itu tidak akan menyala tanpa ada pemantiknya. Jadi kalau kita itu punya korek apapun itu, korek gas, itu kan ada pemantiknya. Kalau pemantiknya rusak ya tidak akan ada api. Kompor gas juga begitu, pemantiknya rusak ya tidak akan nyala. Jadi api itu hanya akan muncul, hanya akan timbul, hanya akan ada kalau ada pemantiknya. Jadi perbuatan dosa pun juga akan muncul kalau ada pemantiknya. Nah, mari kita pahami apa sih pemantik perbuatan dosa itu. Nah, para ulama itu menjelaskan bahwa pemantik dosa itu kalau kita petakan di dalam diri kita, itu ada 4 macam. 4 macam itu disebut sebagai 4 sifat di dalam diri kita yang akan menjadi pemicu atau pemantik dosa. Apa pemantik dosa itu? Nah ya, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, kata para ulama, pemantik dosa itu disebut sebagai sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat yang seharusnya hanya melekat pada Allah saja. Allah berhak, kita nggak berhak. Misalnya Allah itu maha kuasa. Ketika kita merasa paling kuasa, disitulah kita itu akan menjadi orang yang akan sangat mudah berbuat dosa. Seperti ketika Fir'aun itu merasa paling hebat, merasa paling kuasa. Allah itu punya kekuatan memaksa. Allah itu maha tahu. Kalau orang itu merasa paling hebat, paling tahu, disitulah orang itu akan sombong. Yang maha kaya itu Allah. Dan kalau kita itu merasa paling kaya, pasti akan muncul kesombongan di dalam diri kita. Nah, tanpa kita sadari, terkadang kita ini masih menonjolkan ego. Ego itu dalam bahasa sederhana adalah sifat keakuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat misalnya, ada nggak orang yang sombong, suka membanggakan dirinya, senang mendapatkan pujian orang lain. Padahal sifat-sifat ini murni hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak untuk sombong, hak untuk membanggakan diri, hak untuk mendapatkan pujian, itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi kita itu tidak terpuji, yang maha terpuji itu hanya Allah. Bahwa kita itu biasa dipuji ya, tapi jangan kita itu kemudian gila pujian. Kita kadang-kadang terlena, terkesima oleh pujian orang, tersanjung oleh pujian orang, dan kemudian kita sombong karena pujian orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita miliki. Nah, ketika kita itu punya sifat yang seperti itu, kita disebut telah memiliki sifat rububiyah yang layaknya itu hanya untuk Allah, sehingga sangat mungkin dengan sifat-sifat itu kita akan menjadi orang yang berbuat dosa. Dengan sifat-sifat rububiyah yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah dan kita merasa memilikinya. Di atas kekuasaan manusia itu ada kekuasaan Allah yang maha kuasa, sehingga tidak boleh ada orang yang otoriter, baik pribadi maupun kelompok. Nah, sekarang ini kan ada orang-orang yang merasa paling kuasa, baik pribadi maupun kelompok, karena mereka punya peluang untuk menjadi berkuasa. Ya, ada sekelompok orang ya, dalam sebuah pemerintahan yang bersifat oligarkis,
Karena ada sekelompok orang yang kemudian menguasai sebuah pemerintahan dan mengendalikan. Ada sebuah pemerintahan yang bersifat plutokratis. Ini ada sekelompok orang-orang yang memang punya kekayaan yang luar biasa, punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Pada saatnya kemudian orang-orang itu punya peluang ya, untuk menguasai semua yang ada di situ. Sehingga kalau pemerintahan itu dikuasai oleh orang-orang yang punya power dan powerful karena kekuasaan itu dikuasai oleh beberapa orang, itu akan berpeluang orang itu berbuat dosa karena sifat-sifat yang menjadi pemicunya secara kolektif. Nah, kalau itu dimiliki oleh seorang manusia, wah luar biasa. Orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kuat secara politis, orang yang paling kuat secara militer misalnya, seorang jenderal yang sangat hebat yang ditakuti oleh orang. Kita pernah punya cerita sejarah yang luar biasa, itu ada Mussolini misalnya, ada Hitler misalnya, ada Napoleon Bonaparte. Itu yang cerita-ceritanya itu kan lebih banyak menonjolkan keburukan pribadi seseorang yang arogan, yang sombong, karena dia punya sifat rububiyah yang mengakibatkan dia itu otoriter. Nah, di balik cerita itu mungkin ada kebaikan-kebaikan yang tidak ditonjolkan karena apa? Sejarah itu kan ditulis oleh orang-orang yang tidak netral sebenarnya. Jadi saya yakin bahwa di balik keburukan Napoleon Bonaparte, Hitler, Mussolini yang masuk Jenderal Franco dulu, itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang melekat pada dirinya. Tetapi yang ditonjolkan keburukan-keburukannya. Sebagai ibrah, kita tidak boleh merasa sok kuasa atau paling berkuasa. Karena pada akhirnya kita akan hancur karena kesombongan itu. Ya, di dalam pemerintahan siapapun ya, kita bisa melihat misalnya cerita tentang Marcos misalnya, Marcos di Filipina itu kan cerita-cerita tentang dictatorship, kediktatoran yang melekat pada seseorang yang kemudian dikaitkan dengan istrinya yang juga mempengaruhi si Marcos yang kemudian melahirkan sifat-sifat yang tidak baik. Dan masih banyak lagi cerita-cerita buruk tentang seseorang. Meskipun kalau kita mau jujur, di balik keburukan setiap orang itu mesti ada kebaikan-kebaikan yang melekat pada dirinya. Nah, kita nggak usah cerita banyak tentang masalah itu. Kita kembali baca pada sifat rubiah yang bisa menjadi pemicu dosa. Jangan pernah kita memiliki sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri kita, karena sifat itu hanya milik Tuhan, milik Allah semata-mata. Jangan merasa menjadi orang yang seperti Tuhan sehingga menuhankan dirinya, dan pada saatnya dia seperti Fir'aun itu, sok kuasa dan merasa dia itu paling hebat, bahkan dia mengaku diri sebagai seorang yang punya sifat ketuhanan, dan pada saatnya dia mengatakan apapun akan bisa diatur karena dia punya kekuasaan yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama, jadi sifat rubiah. Yang kedua, yang disebut sebagai sifat syaitoniyah. Karena ada syaitoniyah, maka sifat-sifat itu melekat pada setan. Apa sifat syaitoniyah itu? Sifat syaitoniyah itu adalah sifat yang melekat pada diri setan dan menjadi identitas setan. Apa sifat setan dan identitasnya itu? Misalnya dengki, zalim, tidak adil, senang melakukan tipu daya, senang mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, senang berbuat kerusakan, ya, senang beramar mungkar nahi ma'ruf, misalnya memerintahkan orang berbuat yang tidak baik dan justru menghalang-halangi orang untuk berbuat yang baik. Dihalang-halangi yang mau baik, yang buruk didorong. Nah, ini sifat-sifat syaitoniyah. Dan kalau sifat syaitoniyah itu melekat pada orang-orang biasa, mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Tapi kalau sifat syaitoniyah itu melekat pada orang-orang yang punya kekuasaan, nah ini repotnya bukan main, karena orang-orang ini akan mempengaruhi orang lain untuk berbuat tidak baik. Penguasa yang zalim, penguasa yang punya sikap dengki, punya sifat dengki, punya kebiasaan untuk berbohong, melakukan tipu daya, mengajak kepada kemungkaran. Nah, itu sifat-sifat syaitoniyah yang sangat berbahaya, yang kemudian bisa mengakibatkan rakyat pun akan rusak karena pemimpinnya yang memang punya sifat-sifat syaitoniyah. Yang ketiga, itu disebut sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah itu? Sifat bahimiyah itu sederhananya adalah sifat-sifat yang dengan sifat itu seseorang bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena orang cenderung menuruti kata hawa nafsunya. Ya.
Ini seperti hewan. Hewan itu kan bekerja dengan instingnya. Kita ambil saja misalnya kambing lah gitu. Pedus itu, domba. Ketika seekor kambing itu lapar ya dia akan cari rumput. Tidak peduli apakah itu rumputnya orang lain atau rumput milik tuannya, pokoknya ambil aja. Ini rumput siapa? Rumput tetangga pun ya dimakan. Sehingga ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang punya sifat bahimiyah itu kadang-kadang lebih buruk perilakunya daripada hewan. Jadi kalau orang itu punya sifat bahimiyah, itu dia akan selalu seperti hewan, menuruti hawa nafsunya, baik nafsu perut maupun nafsu-nafsu yang terkait dengan kemaluannya, nafsu seksualnya. Dan dia tidak akan puas dengan apa yang dia peroleh. Dia akan selalu dikendalikan oleh keinginan-keinginannya. Makan yang seenak-enaknya sampai kemudian tidak tahu akibat dari makanannya itu seperti apa, sehingga sakit sebagai akibat dari kelebihan makanan. Ketika nafsu seksualnya itu mengendalikan dirinya, ya apapun ya diembat. Sehingga perzinahan itu menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi kalau orang suka berselingkuh, suka berzina, jadi pil atau will, itu adalah orang-orang yang punya sifat bahimiyah. Dan itu kan terjadi pada banyak orang. Nah ya maaf kalau kita itu mau bergurau itu. Masih ada nggak orang di seputar kita yang suka selingkuh? Laki-laki atau perempuan. Suka berzina. Dan suka memuaskan syahwatnya yang bermacam-macam. Termasuk syahwat politiknya. Pengen berkuasa sekuasa mungkin, pengen kaya sekaya mungkin, pengen apapun yang penting puas. Nah itu adalah orang-orang yang punya sifat bahimiyah, sifat yang membuat dirinya itu seperti hewan. Nah, sehingga muncul perbuatan-perbuatan seperti maaf, berzina, mencuri, memakan harta orang, termasuk memakan harta yatim itu dilakukannya. Dia tidak peduli apakah orang lain itu sengsara apa tidak, yang penting saya untung. Itu aja. Itu sifat-sifat bahimiyah yang memicu orang berbuat dosa. Sekali lagi kalau mau buat ilustrasi ya lihat aja orang-orang di seputar kita. Ada nggak orang-orang yang ingin memperturutkan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya? Nah, yang terakhir itu yang disebut sifat sab'iyah. Jadi yang disebut sifat sab'iyah itu sifat buas atau yang menjadikan diri manusia itu liar seperti binatang buas. Kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat bahimiyah, itu kita akan menjadi seperti binatang buas. Kita lihat misalnya serigala, atau hyena, singa, harimau di hutan. Bagaimana? Dia itu mencoba untuk mencari makanan tanpa dia melihat apakah dirinya itu ketika mencari makanan harus dengan cara menyengsarakan orang lain. Ciri binatang buas itu kan memakan binatang yang lain. Sehingga ketika kita bicara tentang hyena, itu bagaimana hyena berkelompok berkumpul kemudian mencari mangsa dan mangsanya itu digigit, dimakan sampai sehabis-habisnya, dia tidak peduli apapun dimakan. Jadi orang yang sudah punya sifat sab'iyah itu buasnya bukan main. Nah, kebuasannya itu membuat dia itu cepat terprovokasi, cepat marah, cepat membenci orang dan bahkan menyimpan dendam, suka mencelakai orang lain. Dengan cara apa? Dengan ucapannya, dengan tindakan. Sehingga ketika ada kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang dan kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan orang pada orang lain, itu merupakan ciri dari orang-orang itu bahwa orang itu punya sifat sab'iyah. Dan kan ada orang yang punya kebiasaan untuk melakukan ucapan-ucapan atau mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi kekerasan verbal. Misu-misu wong, goblok-gobloki wong, itu kan kekerasan verbal yang bisa melukai hati orang. Itu sifat sab'iyah. Demikian juga ketika kita bicara tentang kemarahan orang, itu kan kemudian mengakibatkan orang dengan tidak terkendali, misalnya memukul orang, menganiaya orang, itu sifat sab'iyah. Dan bahkan kalau kita bicara bullying di sekolah misalnya, itu mungkin saja bukan tindakan-tindakan yang berupa kekerasan verbal atau kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis. Bagaimana orang melecehkan, meremehkan, ya, atau
membuat orang itu tidak nyaman. Itu kekerasan psikis yang bisa terjadi dari orang untuk orang lain. Melecehkan orang, meremehkan orang, merendahkan orang, mengabaikan kepentingan orang lain, dan bahkan kemudian menganggap orang lain tidak penting. Itu kan bisa menyakiti hati. Itu kekerasan psikis yang bisa terjadi dimanapun. Dan itu tidak hanya di sekolah. Bullying itu bisa terjadi di mana-mana. Sekarang ada bullying yang terjadi di media sosial, itu luar biasa. Saya juga pernah mengalami bullying itu, tapi karena saya siap mental aja, saya tertawa itu. Digoblok-goblokan orang, dianggap tidak punya makna, macam-macam lah gitu. Itu biasa aja kalau kita siap. Tetapi apakah semua orang siap diperlakukan seperti itu? Ya, bukan tidak mungkin orang itu tidak siap diperlakukan dengan cara seperti itu, sehingga sifat-sifat yang disebut sab'iyah itu ketika melekat pada diri orang, itu berpeluang menjadikan orang buas, liar. Dan pada saatnya orang itu tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah, dan kemarahannya itu berbuah pada sesuatu yang membuat orang lain terlukai, baik terlukai secara fisik maupun terlukai secara psikis. Dan orang yang marah itu ketika ngomong pun juga tidak terkendali, sehingga ketika tidak terkendali maka kemudian dia ngomong apa saja yang omongannya itu bisa berdampak negatif pada orang lain, dan bukan tidak mungkin berdampak negatif pada dirinya sendiri, jadi pemerang. Dan ternyata apapun yang dimiliki oleh orang yang bersifat sab'iyah, sifat-sifat sab'iyah itu ujung-ujungnya bisa membuat orang lain celaka. Saya ketika kita bicara pembunuhan, bukan hanya pembunuhan dalam arti fisik, tapi juga pembunuhan karakter. Ada karakter assassination, itu kan bisa terjadi sebagai akibat dari sifat sab'iyah yang dimiliki orang. Sekarang kan banyak orang yang melakukan pembunuhan karakter dengan memfitnah orang. Itu kan pembunuhan yang jauh lebih kejam. Jadi kalau dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, antara lain, itu artinya seperti itu. Meskipun kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan secara sederhana, karena fitnah itu tidak hanya dimaknai atau bisa dimaknai seperti itu, tetapi itu bagian dari cara kita memahami. Ketika kita itu fitnah orang, mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang-orang banyak tentang seseorang yang kita katakan tidak benar, itu bisa menjadikan orang itu terbunuh karakternya dan menjadi tercitrakan buruk karena kata-kata kita dan tindakan kita yang secara masif kita lakukan dalam rangka untuk membunuh karakter orang lain. Sekarang banyak orang-orang baik yang terfitnah. Kita nggak usah menyebut orang, nanti malah jadi masalah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak punya sifat seperti itu. Jadi jangan pernah kita punya sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, sifat sab'iyah yang bisa berdampak negatif pada diri kita. Kalau memang sifat itu hanya melekat pada Tuhan, jangan kita miliki. Kalau sifat itu hanya melekat pada diri setan, jangan kita miliki. Kalau sifat itu hanya pantas melekat pada hewan, termasuk hewan ternak, jangan kita miliki. Apalagi ketika sifat itu hanya pantas melekat pada binatang buas, jangan kita miliki, karena semuanya itu akan menjadi pemicu perbuatan dosa yang terjadi pada diri kita. Sehingga saya sempat mengatakan kepada teman-teman, dan ini pemahaman saya dari proses belajar saya, ketika keempat sifat itu melekat secara simultan, atau salah satu dari sifat itu kita miliki, maka kita pun akan dengan sangat mudah tergerak untuk melakukan perbuatan dosa. Sekali lagi, ketika sifat bahimiyah, sifat sab'iyah, sifat syaitoniyah, sifat rububiyah itu melekat menjadi satu kesatuan, kita akan mudah tergerak untuk berbuat dosa. Demikian juga ketika sifat-sifat itu sendiri-sendiri ada di dalam diri kita, kita hanya punya sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, dan sifat sab'iyah, itu punya kontribusi yang betul-betul akan melahirkan sesuatu yang disebut perbuatan dosa. Jadi sifat-sifat itu sendiri-sendiri secara terpilah itu akan bisa berpengaruh buruk pada diri kita. Tapi ketika kita itu mendapatkan sifat itu dan melekat pada diri kita, semakin mungkin akan membuat kita semakin mudah berbuat dosa. Itu yang dikatakan sebagai pemantik atau pemicu perbuatan dosa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa keempat sifat itu ketika melekat pada diri kita, itu bisa memicu berbuat dosa, bisa memicu diri kita untuk berbuat dosa. Kesadaran yang harus tumbuh pada diri kita, ya menghilangkan, mengeliminasi sifat-sifat itu. Jangan pernah kita punya sifat sab'iyah, jangan sampai kita punya sifat bahimiyah, jangan sampai kita punya sifat syaitoniyah, dan jangan sampai kita punya sifat rububiyah. Semuanya kita buang perlahan-lahan, dan kita bisa berlatih untuk melahirkan sifat-sifat yang sebaliknya. Jadi
ketika kita tahu tentang hakikat dosa dan limitnya, insya Allah kita akan selalu bersikap waspada, dan insya Allah kita akan mampu untuk menjaga diri kita agar kita tidak terkena percikan dosa yang dapat membakar diri kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung fit dunia wal akhirah. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.